Baik, kita lanjutkan. Kita masih di bab 5 ya tentang Bernoulli dan persamaan energi, tetapi kita akan membahas bagian F, yaitu analisis energi aliran steady ya, analisis energi aliran steady. Tapi di subbagian F, subbagian 1 dan 2 ini kita akan membahas tentang kasus khusus. Sebenarnya sudah dibahas pada presentasi sebelumnya, tapi mungkin barangkali ada yang belum memahami. Saya bahas ulang di sini, yaitu kasus khusus aliran incompressible tanpa perangkat kerja mekanis. Perangkat kerja mekanis itu misalnya pompa, turbin gitu ya, dan gesekan yang dapat diabaikan. Gesekan di pipa, misalnya HL-nya sama dengan 0 gitu loh. Jadi tidak ada turbin, tidak ada pompa, tidak ada gesekan terhadap pipa. Dan yang kedua nanti yang akan kita bahas adalah faktor koreksi energi kinetik atau kita biasa menyebutnya alfa. Oke ya, pertama ya. Pada suatu kasus ya, misalnya suatu kasus di dalam persamaan energi steady, ketika ada sebuah pipa, tetapi kita membuat kerugian perpipaan ini dapat diabaikan, dianggap abai, dianggap tidak ada karena hampir mendekati nol. Artinya kalau tidak ada HL, tidak ada kerugian perpipaan, maka kita tidak perlu memperhatikan hilangnya energi mekanik akibat gesekan dalam pipa itu. Atau dengan kata lain berarti bahwa nilai HL-nya HL atau kita sebut di sebelumnya kan mech loss, energi mekanik loss, energi mekanik yang hilang itu mendekati nol atau sama dengan nol. Sehingga energi mekanik yang hilang karena gesekan diabaikan ya mungkin karena terlalu kecil atau mendekati nol. Jadi ya udah kita abaikan saja. Ya mungkin ini dalam perhitungan-perhitungan di geothermal, di steam perpipaan, ya mungkin ya untuk memudahkan perhitungan diabaikan, tetapi seharusnya tidak juga gitu. Selain itu, jika tidak ada alat kerja mekanis ya, misalnya kipas, pompa, turbin yang digunakan dalam sistem, menggunakan daya sistem atau menghasilkan daya ke sistem juga diabaikan. Sehingga ketika kita mengabaikan alat-alat ini, kita juga akan mengabaikan losesnya, ya kan? Maka nilai H pump, H turbin menjadi nol atau mendekati nol. Menjadi nol karena tidak ada. Ini berarti tidak ada energi mekanik yang ditambahkan atau energi mekanik yang diambil. Misalnya turbin diambil untuk menghasilkan listrik, ya kan? Pompa mendapatkan listrik untuk menghasilkan menambahkan energi mekanik dengan listrik, ya kan? Sehingga persamaan 5.70. Apa itu persamaan 5.70? Ya, ini saya catat lagi di sini. Persamaan 5.70 itu P1 per rho 1G plus V kuadrat per 2G kinetik plus Z1 potensial plus H pump, ya kan? Ini ada H pumpnya. Karena apa? Ini ditambahkan ke sistem. Nah, sama dengan P2 per rho 2, ya kan, plus rho 2G ya, plus V2 kuadrat per 2 plus Z2 plus H turbin plus H turbin plus HL. Nah, H pump, H turbin, HL tidak ada. Sehingga P1 per rho G plus V1 kuadrat per 2G plus Z1 sama dengan P2 per rho 2 plus V2 kuadrat per 2 plus Z2, sehingga persamaan itu menjadi P1 per rho G plus V kuadrat per 2G plus Z itu sama dengan konstan, ya kan? Jadi pada akhirnya persamaan 5.71 adalah bentuk dari persamaan Bernoulli yang diturunkan sebelumnya menggunakan hukum kedua Newton. Apa tentang gerak? Apa itu Fm kali A? Dengan demikian persamaan Bernoulli itu adalah bentuk khusus atau bentuk degenerasi dari persamaan energi. Dalam konteks ini bentuk degenerasi itu berarti bahwa persamaan Bernoulli bisa dilihat sebagai varian atau kasus khusus dari persamaan energi yang lebih umum. Jadi ya ini variannya dari persamaan energi. Jadi ternyata persamaan energi dan persamaan Bernoulli itu saling terhubung, kan? Persamaan Bernoulli itu memiliki struktur yang lebih sederhana atau spesifik yang dapat ditarik dari persamaan energi yang umum. Energi umum kan banyak sekali nih unsur-unsurnya, di dalamnya ada ini, ada ini, ada ini. Nah, kemudian diturunkan menjadi persamaan Bernoulli. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah
faktor koreksi energi kinetik alfa. Ketika kita menghitung energi fluida, kita menggunakan kecepatan rata-rata aliran, ya kan? Ketika kita menghitung energi fluida itu kan kita menggunakan kecepatan rata-rata atau V average yang memperhitungkan jumlah massa yang mengalir. Namun untuk menghitung energi kinetik aliran, kita harus memperbaiki kesalahan yang terjadi. Tapi sesungguhnya tidak ada kecepatan energi rata-rata karena adanya aktual sebenarnya. Jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh aliran fluida itu karena apa? Karena gerakannya. Namun ketika kita hanya menghitung V kuadrat per 2, kita tidak memperhitungkan dengan benar energi kinetik aliran yang sebenarnya loh. Nah, Anda sambil melihat gambar 5540 ya, penentuan faktor koreksi. Jadi ada faktor koreksi di sini, faktor koreksi energi kinetik. Karena sebenarnya yang jelas itu adalah kecepatan actual. Tapi kita seringkali menggunakan kecepatan rata-rata. Coba Anda lihat. Pada penampang ya, pada penampang sebuah aliran, yaitu gambar 5.40, sebenarnya profil kecepatan itu kan dari bawah kecil 0 ya, ke atas sampai tengah-tengah itu besar. Nah, kecepatan itulah yang dimaksud dengan kecepatan aktual. Tapi kalau kecepatan rata-rata, semua ini dirata-ratakan. Padahal setiap aliran itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ada namanya faktor koreksi. Nah, misalnya ya, saya ulangi, jika aliran dalam pipa adalah laminer ya, teratur ya, tidak bergelombang, tidak acak, lancar, itu kita menggunakan faktor koreksinya itu 2,0 gitu kan. Sedangkan jika aliran dalam pipa itu turbulen, bercampur, berputar, ya kan, kacau gitu kan, itu faktor koreksinya itu berkisar antara 1,04 sampai 1,1. Ya kita bisa menganggapnya 1 gitu loh. Dengan menggunakan faktor koreksi ini, kita dapat menghitung energi kinetik aliran secara lebih akurat dan sesuai dengan kondisi aliran yang sebenarnya. Ya. Coba kita lihat di persamaan itu. Jadi, M dot itu kan sama dengan rho V average kalikan A. Ya, mass flow rate dari sebuah aliran di sebuah penampang itu rho kalikan V average, kecepatan rata-rata kalikan luas penampangnya. Sementara rho-nya, densitasnya kan konstan aliran itu. Kan? Incompressible gitu kan. Kinetic energy actualnya itu sama dengan integral kinetic energy dikalikan apa? Dikalikan do M dotnya, mass flow rate-nya. Sehingga integral A pada luasan A itu setengah kali V-nya itu VR kuadrat dikalikan rho V dA. Rho V dA itu apa? M. V-nya VR ya karena aktual. Sehingga hasilnya kinetic energy actualnya itu setengah rho integral VR pangkat 3 dA. Oke, itu sampai di sini ya. Kita mengetahui aktualnya itu kenapa A? Ya karena kan di penampang yang sebelah mana gitu loh, diintegralkan. Jadi nggak jelas yang sebelah mana, titik sebelah mana, tergantung pada titiknya gitu kan. Sementara kinetic energy average itu sama dengan setengah M dot V average kuadrat, ya kan? Setengah MV kuadrat. Maka setengah MV kuadrat kan rho V dA dikalikan V kuadrat. Jadi hasilnya setengah rho AV pangkat 3. Jelas tidak integral karena rata-rata itu kan. Nah, faktor koreksi adalah kinetic energy actual dibagi kinetic energy average. Hasilnya seper A integral A VR per V average pangkat 3 kalikan dA. Itu sebenarnya rumus faktor koreksi gitu ya. Faktor koreksi energi kinetik adalah suatu yang seringkali tidak perlu diperhitungkan loh dalam perhitungan sederhana. Karena apa? Karena sebagian besar aliran yang kita temui sehari-hari adalah turbulen. Dan faktor koreksi untuk energi kinetik hampir sama dengan 1. Karena aktualnya itu aliran itu turbulen loh, bukan laminar kan. Kalau turbulen kan sekitar 1,04 sampai 1,11, artinya kan 1. Jadi benar juga kalau kita menggunakan average. Kemudian kedua, selain itu ya, dalam persamaan energi kinetik seringkali tidak begitu besar dibandingkan dengan komponen lainnya, sehingga bisa diabaikan atau menggunakan faktor yang kurang dari 2 tidak akan memberikan perbedaan yang signifikan. Jadi dipakaikan faktor koreksi pun karena sebenarnya komponen ini kecil sehingga tidak mengeluarkan hasil yang lain gitu loh. Jadi nggak signifikan kesalahannya gitu kan.
Namun, ketika aliran memiliki kecepatan yang tinggi, turbulen, faktor energi kinetik mendekati 1 atau menjadi lebih akurat. Meski demikian, kita harus ingat bahwa dalam situasi tertentu, ya, dalam situasi tertentu, terutama ketika alirannya laminar, faktor koreksi energi kinetik dapat menjadi penting. Ya, karena dua kan. Oleh karena itu, dalam menganalisis masalah aliran fluida, kita harus mempertimbangkan faktor koreksi energi kinetik. Ya, tergantung ini. Kalau Anda menemukan ini turbulen, ya faktor kinetik akan menjadi penting. Tapi kalau ini laminar, justru itu karena mendekati 2 gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan faktor-faktor energi kinetik, kita menggunakan persamaan energi yang cocok untuk aliran yang tetap dan tidak kompresibel. Nah, persamaan 5.69 dan 5.30 menjadi persamaan berikut. M dot ya, P1 per rho, alfa 1. Jadi ada faktor alpha correction-nya gitu kan, alpha correction-nya. Sehingga faktor koreksinya ditambahkan ke bagian energi kinetik. Dilihat 5.72. Rumus tersebut menyatakan bahwa total energi masuk ke sistem pada sisi kiri harus sama dengan total energi keluar dari sistem kanan, ya kan? Dan di persamaan 5.70 kita dirubah ke 5.73. Ada faktor koreksinya di situ. Oke ya. Jadi seperti itu terkait dengan faktor koreksi ya. Terima kasih.